Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjaba alaina an nutabi'a ala rasulil amin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu beserta segenap jemaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang saya hormati, dan semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur sebesar-besar atas karunia Allah yang sudah diberikan panjang di perjalanan bangsa kita kurang lebih selama 78 tahun. Nikmat itu sudah dianugerahkan kepada kita dari generasi ke generasi. Itu yang disebut dengan nikmat hurriyah atau nikmat kemerdekaan. Kenapa disebut nikmat? Karena generasi saya, generasi kita hari ini tak tahu lelah dan capeknya, tak tahu tangisnya, tak tahu keringat dan darahnya yang sudah dikorbankan oleh para pendahulu kita, orang-orang tua kita yang sudah banyak mengorbankan segala hal yang ada pada potensi dirinya dan dihadiahkan dengan mudah, murah, begitu tulus, ikhlas kepada kita generasinya hari ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, lalu apa yang masih harus kita perjuangkan ke masa yang akan datang? Salah satu hal yang barangkali sering kita lupakan, bagaimana generasi 100 tahun ke depan, bagaimana generasi 1000, 2000, 10.000, 100.000 tahun yang akan datang. Tentu kita sudah tak ada lagi. Sama halnya dengan orang-orang tua kita, mereka dulu hanya berpikir bagaimana bangsa ini merdeka, tanpa berpikir bagaimana mereka menikmati kemerdekaannya. Karena yang pasti orang-orang yang sudah memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa ini, hari ini hanya tertulis namanya. Beruntung kalau mereka dikategorikan pahlawan yang dikenang secara nasional. Lebih banyak lagi nama-nama mereka yang tidak tertulis dalam papan daftar sebagai pahlawan bangsa ini. Itulah mereka orang-orang yang tulus, mereka orang-orang yang ikhlas, sudah memperjuangkan itu semua untuk kita. Dan tentunya kita sebagai generasi bangsa ini harus bersyukur lebih besar lagi, karena kita sudah hidup di satu negara yang luar biasa. Kalau orang Arab bilang nisful jannah. Kalau Anda pengen melihat miniatur sorga, ya datanglah ke Indonesia. Saya berseloroh kecil, kenapa Anda bilang Indonesia itu nisful jannah? Bagaimana tidak? Karena yang dia kunjungin puncak, Pak. Menurut Al-Quran, suhu di surga itu sejuk, maka puncak pun sejuk. Pepohonannya akhdar, semuanya hijau-hijau, puncak pun hijau-hijau. Tajri min tahtihal anhar, dari bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih, airnya segar, puncak punya itu. Dan hal yang paling dikejar oleh lawan jenis bernama laki-laki, itu namanya perempuan. Imra'ahinat kulluha jamilah, jamilah kata dia. Kalau mau lihat anak gadis perempuan di puncak, itu cantik-cantik. Apa itu bukan miniatur surga namanya? Dan itu sifat-sifat surga ada di Indonesia. Bahkan kita harus bersyukur apapun yang ada di negeri ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupan dunia. Ngomongin energi, Pak, apa yang tak ada di negeri ini? Ngomongin mineral, walaupun sesekali kita lebih percaya negara lain, padahal negara lain ambil mineralnya dari kita.
bauksit, nikel, batuan, kalium, kalsium, natrium, ada semuanya. Mau gas, satu negara yang paling fenomenal di dunia, kecil tetapi terkenal, bernama Singapura, itu suplai gasnya diambil dari Laut Batam, Indonesia punya. Untungnya saja kita ini dianugerahi orang-orang baik, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, sehingga semuanya dialirkan begitu mudah kepada siapapun. Karena negeri ini lahir sebagai negara yang penuh ketenangan. Bagi siapa saja yang mau berkunjung ke negeri ini, tenang adanya. Maka sudah bisa dipastikan yang lahir dari pangkuan dan rahim Ibu Pertiwi, sejak lahirnya sampai sekarang, walaupun mungkin prestasinya nggak tinggi-tinggi banget, tetapi yang paling tinggi di antara mereka adalah kebahagiaannya. Banyak orang di luar sana Pak, di Eropa, prestasinya tinggi, prestasi sosial, politik, ekonomi, budayanya tinggi, tetapi angka kebahagiaannya masih bisa dikalahkan oleh orang-orang yang sederhana hidup di Indonesia ini. Maka hal yang paling tidak banyak dipunya di luar sana adalah kebahagiaan, yang disebut dengan kemerdekaan. Maka makna hakikat dari kemerdekaan ini apa sesungguhnya? Karena banyak negara terjajah tetapi penduduknya merdeka Pak. Palestina itu terjajah habis-habisan, sepanjang sejarah dijajah luar biasa. Tak ada ruang bernafas buat mereka lebih leluasa daripada negeri ini. Tetapi rakyatnya merasa merdeka aja. Bahkan kalau wafat mereka dalam perjuangan itu sudah menjadi piala bergilir yang terhormat untuk diambil siapapun bagi para pejuangnya. Ini kan luar biasa. Negaranya terjajah tetapi rakyatnya merdeka. Yang harus kita pikirkan sekarang, negara kita ini merdeka, rakyatnya harus lebih merdeka. Jangan dibalik, negaranya merdeka, rakyatnya terjajah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan zuhur ini menjadi inspirasi besar untuk kita. Apa yang sudah dan akan kita siapkan untuk generasi kita ke depan. Gak usah terlalu mikirin hidup kita, karena hidup kita hari ini ditanggung Allah. Juga gak usah terlalu memberatkan masa depan, tetapi agama ini meminta rencanakan masa depan sebaik-baiknya. Jangan sampai lah gimana isukan, orang saya pensiun hari ini, besok juga mati. Itu orang pendek banget pemikirannya. Bukankah dalam teori siklus Pak, air itu yang berputar untuk kita gunakan berwudu tadi di bawah, air yang kita gunakan untuk minum, ternyata siklusnya dari awal diciptakan sampai masuk ke mulut kita, sampai membasuh tubuh kita, itu perlu persiapan 100 tahun. Jadi apa yang kita pakai wudhu tadi bukan air kemarin baru turun hujan Pak. Itu siklusnya 100 tahun baru bisa kita pakai hari ini. Jadi air hari ini yang kita pakai adalah air yang ditanam 100 tahun yang lalu. Orangnya pasti gak kita kenal, dan yang menanamnya dulu pasti gak kenal kita. Nah makanya orang-orang Islam ini kan harus berpikirnya ke sana. Apa yang dibuat hari ini tentang sholat, apa yang dibuat hari ini tentang sedekah, apa yang dibuat hari ini tentang zakat, apa yang hari ini dibuat tentang bangun-membangun seperti ini. Manfaatnya ratusan ribuan tahun yang akan datang. Karena boleh jadi kita yang memperjuangkannya hari ini, jangankan menikmati, melihat saja hampir gak sempat. Bukankah itu dialami oleh orang-orang tua kita? Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa cara dan bagaimana kita harus bisa lepas dari penjajahan ini? Seorang ulama besar bernama Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau menulis satu syair dalam beberapa bukunya, dan salah satu yang fenomenal adalah karya beliau adalah Al-Ghararul Bahiyah. Beliau sampaikan hakikat kemerdekaan manusia itu adalah al-abdu hurrun in qani'a. Seorang hamba sahaya, rakyat jelata, kecil, hidupnya di pinggiran desa, mata pencahariannya tengah laut, pergaulannya monyet hutan, orang hutan, mainan hari-harinya adalah tanah. Orang-orang yang seperti ini di mata Allah bisa menjadi seorang yang paling merdeka di dunia apabila dia tidak ada rakus dalam pribadinya.
Tetapi sebaliknya, al-hurru, para penguasa, para pejabat yang hidupnya serba difasilitasi, orang-orang kaya yang kekayaannya kapan dia melangkah di situ dia menginjak kekayaannya. Tetapi kata Allah, di balik itu semua di mataku akan menjadi hamba sahaya idza tama'a, apabila dia rakus. Sudah dikasih gaji dari jabatannya, sudah dikasih penghasilan dari pekerjaannya, tetapi kalau disuruh kasih tugas masih cari untung juga. Nah, orang model beginilah yang disebut tamak. Itu yang jiwanya tidak merdeka, jiwanya yang masih terjajah oleh nilai materi. Sudah dikasih kemewahan masih juga belum bahagia, sudah dikasih uang masih juga belum bersyukur. Sudah dikasih banyak hal Allah kasih kepada kita semuanya, tapi kita juga belum bisa beralhamdulillah kepada Allah. Bukankah banyak karunia yang kita nggak tahu tetapi kita sudah menikmatinya? Allah kasih energi arus, Pak. Listrik nyala, nih loudspeaker bunyi, Bapak Ibu gerak masuk ruangan AC dingin. Itu kalau Allah nggak anugerahkan energi arus namanya, itu nggak akan nyampe ke kita. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Gratisan. Allah kasih energi frekuensi, tak ada nampak wujudnya. Tetapi setiap detik kapan kita mau akses ilmu, kita mau kirim pesan, kita mau berbisnis, kita mau bersaing, kita mau mengetahui perkembangan dunia cukup dengan jari jemari kita. Itu kalau Allah nggak kasih frekuensi, energinya itu nggak akan sampai. Dan ini gratisan saja Allah kasih kepada kita. Inilah kita hidup di sebuah bangsa yang semuanya fasilitasnya serba tersedia. Oleh karenanya kata Allah, apalagi yang akan menyebabkan kamu hidup masih rakus, padahal aku kasih segalanya sudah lebih banyak. Bukan dibalik kata-kata menjadi sebuah ungkapan, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Mau nikmat yang mana lagi yang kau dustakan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita? Bukankah seorang nabi bernama Sulaiman alaihi salam adalah pribadi yang paling qanaah? Dia berusahanya keras, setelah dapat diterima penuh syukur. Pernahkah dia meminta kepada Allah sekedar uang, sekedar rezeki? Padahal kekayaannya dari ujung masyrik sampai ujung maghrib sana Allah kasih kepada dia. Doanya cuma cukup, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Segini besar kekayaan kau titipkan kepadaku, wahai Allah. Segini banyak makhluk yang kau amanahkan kepadaku, wahai Allah. Tak ada satupun yang kau ciptakan di muka bumi ini sia-sia, kecuali bermanfaat semuanya. Aku tak bisa takabur atas kebesaran engkau ya Allah. Fakina azabannar. Oleh karenanya lindungi hamba dari banyaknya kekayaan ini, jangan sampai menjadi beratkan hisab. Tetapi kalau bisa ringankan hisab. Fakina azabannar. Mudahkan kami ya Allah dan lindungi kami dari api neraka. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di kesempatan yang terbatas ini marilah kita kembali hidup di negeri ini. Tak perlu rakus pun sudah kaya. Hidup di negeri ini minta pun dikasih. Hidup di negeri ini tak perlu nyolong, permisi aja orang ridho kok. Hidup di negeri ini nggak perlu takabur karena kita sudah terbiasa menghormati satu sama lain. Hidup di negeri ini nggak usah tolak pinggang karena semua orang tak harus dimarahi, cukup dengan tutur kata yang santun. Hidup di negeri ini mau pelit sekalipun orang masih bisa hidup karena negerinya jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karenanya bersyukurlah di 70 tahun usia kemerdekaan bangsa ini, perkayalah diri kita dengan qanaah, karena qanaah kanzun la yafna, sebuah investasi yang tidak akan pernah rusak. Bahkan seorang ulama, Syekh Muhammad bin Ahmad Salim Al-Hambali, ini putra tercintanya Imam Al-Hambali, pernah berpesan, ya bunayya idza talabatal ghina fatlub bil qanaah. Wahai anakku, apabila engkau mau mencari kekayaan, cari sebanyak-banyaknya. Cari, jangan tinggal. Jangan kamu ditinggalkan orang. Tapi satu pesanku, kata beliau, bil qanaah, sertai dengan qanaah.
Kalau ada hak orang di situ jangan kau ambil. Yang kamu bawa pulang tuh yang hak kamu saja. Yang hak orangnya kasihin ke orangnya. Kenapa? Fa innahu malun la yanfudu wa iyyaka wat-ta'am. Karena sesungguhnya harta yang akan memberikan keberkahan yang kamu dapat dari pengusaha-pengusaha itu kalau kamu memunculkan jiwa qanaah, bukan tamakmu. Banyak orang yang gak puas dengan uang 1, 2, 3 triliun masih ambil saja triliun-triliun yang lain, bukannya bisa menikmati, Pak. Malah hari ini sudah menginap di penjara, dibui, namanya buruk, keluarganya menangis, tak ada yang menyelamatkan pribadinya. Oleh karenanya kata beliau, hendaklah kalian mencari segala sesuatu di muka bumimu disertai dengan rasa syukur dan merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan setelah kita upayakan semuanya. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.